Hai hai hai, halo anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu semangat dalam belajar meskipun sudah beberapa bulan ini dengan cara daring ya. Tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata khusus dan kata umum dari Bahasa Indonesia tema 5 subtema 2 kelas 3 SD MI. Yuk belajar. Semangat ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan contoh kata umum. Dan yang kedua, siswa dapat memahami pengertian dan contoh dari kata khusus. Nah, mari kita mulai belajar. Kata adalah satuan unit terkecil dalam bahasa. Kata dalam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu kata umum dan kata khusus. Nah, apakah yang disebut kata umum dan kata khusus? Mari kita mulai belajar. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki kata-kata makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas atau disebut hipernim. Nanti ibu akan beri contohnya. Lalu kita akan belajar tentang kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, disebut hiponim. Nah, contoh kata umum yaitu misalnya cuaca. Nah, kata khususnya dari cuaca apa ya? Nah, kalian bisa lihat yang termasuk cuaca adalah misalnya cuaca cerah, cuaca dingin, cuaca berawan, cuaca mendung, dan lain-lain. Jadi kata umumnya cuaca, kata khususnya yang termasuk di dalam cuaca itu apa saja. Dan sekarang misalnya ada kata umum bencana. Nah, kata khususnya harus merupakan yang menjadi bagian dari bencana. Misalnya kata khususnya yang merupakan bencana itu apa saja? Banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, sekarang contoh yang lebih mudah lagi supaya kalian lebih memahami. Ini ada kata umumnya binatang. Menurut kalian kata khususnya apa ya? Nah, yang termasuk binatang apa? Ada gajah, kura-kura, jerapah, ikan, burung, dan lain-lain. Nah, sekarang lebih paham kan anak-anak? Bagus. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soal pertama. Coba kalian lihat bacaan ini. Video ini dapat kalian pause atau hentikan sejenak supaya kalian bisa membaca bacaan yang sudah ibu siapkan ini. Ini diambil dari buku paket. Nah, kita akan membahasnya. Sudah ya, sekarang ibu akan memulai membahas kata atau istilah khusus yang terdapat dalam bacaan ini tentang penyakit. Nah, maksudnya kata umumnya penyakit. Maka kata khususnya ada flu, ada mimisan, ada sesak nafas. Nah, itu kata khususnya. Kata umumnya penyakit. Dan selanjutnya dalam bacaan ini ibu menginginkan kalian mencari kata atau istilah khusus tentang suhu udara. Nah, suhu udara ini dimaksudkan adalah kata umumnya. Nah, kata khususnya tentang suhu udara apa ya yang bisa kalian ambil dari bacaan ini? Nah, kita punya panas dan dingin. Sudah lebih paham ya anak-anak? Mudah bukan? Nah, selanjutnya latihan soal yang kedua. Kalian bisa men-stop video ini dan kalian bisa membacanya terlebih dahulu untuk kemudian akan ibu bahas. Sudah siap ya? Oke.
Oke, Ibu bahas. Latihan soal kedua diambil dari artikel pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Tadi kalian sudah membacanya. Nah, sekarang apa yang merupakan kata atau istilah khusus di artikel pertama ini? Nah, istilah khusus yang ada adalah yang pertama panas. Ibu tambahin cuaca panas ya. Lalu ada apa lagi? Betul, cuaca dingin. Nah, kata khusus lainnya lagi ada nggak? Nah, itu ada cuaca hujan. Dan selanjutnya ada cuaca cerah. Nah, menurut kalian kata khusus ini kata umumnya apa ya? Ya, betul sekali. Kata umumnya adalah cuaca. Nah, kalian berarti semakin paham. Bagus sekali. Oke, kita lanjutkan latihan berikutnya. Latihan soal ketiga, kalian bisa men-stop atau mem-pause video ini sehingga kalian bisa membaca artikel terlebih dahulu ya. Masih Ibu ambil dari bacaan di buku tema. Oke, kalian siap? Ibu akan membahasnya. Latihan soal 3. Nah, coba kalian lihat di sini ada kata umum cuaca. Ya. Nah, kata khususnya adalah cuaca panas dan dingin. Lebih paham ya? Nah, sekarang ada kata umum lainnya lagi. Kalian bisa menebaknya? Nah, kata umum lainnya adalah penyakit. Nah, yang merupakan kata khusus dari penyakit apa ya? Betul sekali. Ya, ini yang pertama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan yang kedua diare. Nah, itu adalah nama-nama penyakit yang ada di bacaan yang merupakan kata khusus dari penyakit. Nah, anak-anak, sebenarnya di artikel ini masih ada kata umum yang kalian bisa tahu, tetapi tidak dibahas kata khususnya. Nah, apakah itu kata umum yang ada? Nah, kata umum yang ada sayur dan buah-buahan. Betul sekali. Kira-kira kalian tahu kata khususnya sayur? Ya, bisa misalnya brokoli, kol, selada, wortel, tomat, dan lain-lain. Kata umumnya buah-buahan. Berarti kata khususnya apa ya? Semangka, nanas, lalu bengkoang, anggur, apel, jeruk, dan lain-lain. Mudah sekali. Nah, dan begitulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa 3M. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Dah.